Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah jam ini bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, kita baru saja masuk di era new normal. New normal ini adalah kebijakan pemerintah untuk menekan dampak virus corona terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga mau tidak mau, new normal harus dilaksanakan, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk diketahui bahwa setiap hari jumlah yang terkonfirmasi virus corona terus bertambah. Berita terbaru tanggal 17 Juni 2017 dari gugus COVID-19 melaporkan bahwa data yang ada pada World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mencatat sampai saat ini virus corona telah menyebar ke 216 negara. 8.600.427 terkonfirmasi dan 436.899 meninggal karena virus corona. Indonesia sendiri yang terkonfirmasi berjumlah 41.413 kasus, yang sembuh 16.243 kasus, dan yang meninggal 2.276 kasus. Melihat kondisi global terkini yang angka penyebaran virus corona terus menyebar, sangatlah wajar kalau saya dan saudara takut dan terus berwaspada. Namun pertanyaan bagi kita, perlukah kita menjalani new normal atau kita berhenti sampai di sini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, Mazmur pasal 23 ayat 4 menerangkan kepada saya dan saudara bahwa Raja Daud tidak pernah takut berhadapan dengan lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman sehingga Raja Daud tidak pernah takut terhadap lembah kekelaman? Lembah kekelaman itu adalah jurang yang diapit oleh banyak bukit berkelok-kelok tanpa ujung yang jelas. Di sana ada perampok dan binatang buas. Dan ini adalah simbol dari keadaan yang mencekam dan menakutkan. Simbol dari pergumulan dan kesulitan hidup yang tidak tahu kapan akan berakhir. Dalam teks ini, Daud dalam keyakinan yang penuh menyatakan imannya bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kenapa? Rahasianya karena Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadinya. Daud percaya bahwa Allah semesta alam tidak hanya berkuasa di daerah padang rumput dan air yang sejuk, tetapi juga berkuasa di lembah kekelaman. Karena itu Daud dituntun Tuhan untuk masuk dan melewati lembah kekelaman, sehingga Daud bisa merasakan betapa hebatnya Tuhan Sang Gembala yang baik itu. Ayat 5 menegaskannya kepada saya dan saudara bahwa ternyata Tuhan Gembala Daud memberikan kemenangan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, mengapa Daud berani menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadinya? Bukankah Tuhan sebagai gembala umat satu komunitas bangsa Israel sudah cukup? Tidak. Dari Taurat Daud belajar bahwa leluhurnya Yakub berhasil dalam jalan hidupnya, terluput dari
Esau kakaknya karena menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 15. Daud bukan hanya sekedar tahu tentang siapa itu Tuhan yang pernah menjadi gembala pribadi bagi Yakub, tetapi dia sendiri punya pengalaman diluputkan dari bahaya ketika berada di padang waktu menggembalakan domba milik ayahnya. Daud sering berhadapan dengan singa, serigala, dan beruang. Tetapi Tuhan membuat dia berani untuk berhadapan bertarung dengan singa dan beruang, dan ia menang. Kita bisa lihat itu dalam kesaksiannya kepada Raja Saul di kitab pertama Samuel pasal 17 ayat 37. Luar biasa, bukan? Tuhan sebagai gembala yang baik tidak hanya membuat hidup bahagia, menuntun pada rumput hijau dan air yang segar. Tidak hanya membuat kita luput atas maut ketika ada dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan juga bisa membawa kita sampai ke surga. Itu yang menjadi kesaksian Daud bagi orang percaya masa kini dalam tulisannya di Mazmur 23 ini. Daud menyatakan imannya dengan baik kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara juga bisa menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita masing-masing. Mungkin ada di antara saya dan saudara yang bertanya, bagaimana supaya saya bisa menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi saya? Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 menyatakan, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Berarti saya dan saudara perlu Tuhan Yesus, bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi juga sebagai gembala pribadi. Saudara sudah punya dokter pribadi, banyak biaya untuk mendapatkan dokter pribadi. Tetapi saudara juga perlu gembala pribadi. Dan untuk gembala pribadi itu saudara tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Cukup saudara buka hati, Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara dan menjadi Tuhan dan gembalamu. Percayalah kalau Yesus sebagai gembala pribadi, dia tidak hanya membuat saudara bahagia, dia tidak hanya membuat saudara luput atas bahaya maut, tapi dia juga membawa saudara sampai kepada surga. Kalau kita ibaratkan corona itu adalah singa dan beruang, adalah perampok, dan new normal adalah lembah kekelaman, maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita. Sehingga berhadapan dengan virus corona, berhadapan dengan new normal, kita percaya bahwa Tuhan gembala pribadi itulah yang akan menuntun kita keluar dan menjadi pemenang. Bersama-sama dengan saudara-saudari yang sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi, saya mengajak kita di waktu saat teduh ini untuk sama-sama kita menyatakan iman kita. Corona, new normal, kulewati karena Tuhan gembalaku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah semesta alam yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah Tuhan dan gembala pribadi kami untuk melewati masa kesesakan ini. Demi juru selamat kami berdoa. Amin.